Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga sehat selalu. Kembali kita bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada kali ini kita akan belajar tema Ayo Membayar Zakat dengan subtema orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Adapun kompetensi dasarnya, 1.7 menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 2.7 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. 3.7 memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kewajiban berzakat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menampilkan baca surah atau ayat 60. Zakat merupakan ibadah dan termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia, khususnya antara orang kaya dengan orang miskin, serta saling memberi hikmah moral maupun materi, baik dari pihak penerima maupun dari pihak pemberi. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam, yang berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang atau disebut gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya.
orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya atau rikab, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, Ibnu Sabir, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Adapun hikmah zakat, yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, coba kerjakan latihan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mustahik zakat? Yang kedua, surat apa dan ayat berapa tentang orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang ketiga, tulislah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan fakir? Yang kelima, tulislah 4 hikmah zakat yang kamu ketahui. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat, dan Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.